Paduka Tuan Ketua yang mulia, sudah 3 hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritsu Cumbitsu Sakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritsu Cumbitsu Sakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Maaf beribu maaf, banyak anggota telah berpidato, dan di dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda, filosofische grondslag. Filosofische grondslag dari Indonesia Merdeka. Filosofische grondslag itulah fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan. Paduka Tuan Ketua yang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saya membicarakan, memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah yang saya artikan dengan perkataan merdeka. Dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris, dalam sidang Cubu Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk mempertimbangan. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia. Merdeka buat saya adalah political independence, politik onafhankelijkheid. Apakah yang dinamakan politik onafhankelijkheid? Tuan-tuan sekalian, dengan terus terang saja saya berkata, tatkala Dokuritsu Cumbitsu Sakai akan bersidang, maka saya di dalam hati saya banyak khawatir kalau banyak anggota yang saya katakan di dalam bahasa asing, maafkanlah perkataan ini, swarwihtuh akan perkara-perkara kecil. Swarwihtuh sampai kata orang Jawa jelimet. Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai jelimet, lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu. Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain. Samakah isinya? Samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Germania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingkanlah isinya. Alangkah bedanya isi itu jikalau kita berkata, sebelum negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai sampai jelimet. Maka saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian, kenapa Saudi Arabia merdeka, padahal 80% dari rakyatnya
terdiri dari kaum Badui yang sama sekali tidak mengerti akan hal ini atau itu. Lihatlah pula, jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat. Soviet Rusia pada masa Lenin mendirikan negara Soviet. Adakah rakyat Soviet sudah cerdas? 150 miliun rakyat Rusia adalah rakyat musik, yang lebih dari 80% tidak dapat membaca dan menulis. Bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoy dan Volodymyr Miller. Maaf paduka Tuan Zimo Kyo, berdirilah, saya punya bulu. Kalau saya membaca Tuan punya surat yang minta kepada kita supaya dirancangkan sampai jelimet hal ini dan itu dahulu semuanya. Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dulu sampai jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Tuan tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Kita semua tidak akan mengalami Indonesia merdeka sampai lubang kubur. Pada hari peringatan 1 tahun pengumuman maklumat bersama Asia Timur Raya, telah diadakan rapat besar di Jakarta guna mengobarkan semangat meruntuhkan Amerika, Inggris,